Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 3, yakni pada pembelajaran 3. Apa saja menjadi fokus belajar kita hari ini? Mari kita lihat ya. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai kata baku, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dalam bacaan. Yang kedua, IPA KD 3.6 dan 4.6 mengenai sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Mari kita langsung saja mulai. Yang pertama, kata baku, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dalam bacaan. Dalam suatu bacaan yang terdiri dari apa tadi yang kemarin, gagasan pokok dan gagasan pendukung, itu terkadang punya kata-kata yang sulit, yang ternyata itu biasanya tidak sesuai dengan ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa sih kata baku itu definisinya? Ini kata yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, setebal ini. Jadi di sini ada kata-kata baku yang Indonesia banget gitu loh. Kata yang benar-benar mencirikan bahasa Indonesia kita. Ya, bukan lo gue gitu, bukan bahasa seperti itu ya. Tapi bahasa yang formal, bahasa yang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ya, dicatat ya. Nih, ada beberapa contoh ya, kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nih, yang pertama tidak baku ada hakikat. Sebenarnya itu yang benar adalah hakikat. Ini ya, kalau tidak baku itu izin, ini ya pakai J. Kalau baku itu pakai izin. Nih, diusahakan kalian kalau menulis seperti ini ya, yang menggunakan kata baku. Ini walaupun cenderung agak sepele, tapi nanti kalian kalau nggak praktek mulai dari sekarang, nanti kalau SMA biasanya ya, SMP SMA itu kan udah ditanyakan ya, gimana sih kata baku yang benar itu? Ternyata kalian pakai yang tidak baku. Nah, itu kan jadinya salah ya. Memang kan? Terus zaman, yang ternyata yang baku itu namanya zaman pakai Z ya. Terus kwitansi ini biasanya ya, bahkan di buku kwitansi tulisannya kayak gini kadang-kadang ya. Yang benar itu seperti ini ya, kwitansi. Terus lobang biasanya ya kan anak muda-muda itu biasanya kan suka produksi bahasa baru. Ternyata yang benar itu lubang. Terus mubadir. Sebenarnya ini kan kata dari bahasa Arab ya. Itu yang benar menurut KBBI mubazir pakai Z ya. Ini ada yang nampak, sebenarnya yang sesuai kata baku adalah tampak. Ini objek, biasanya objek wisata gitu ya. Ternyata penulisan objek itu bukan pakai Y, dan pakai objek ya. Itu ya. Dan masih banyak sekali kata-kata yang ada di KBBI. Kalian coba pelajari ya. Apa saja yang selama ini ternyata kata-kata yang diucapkan atau ditulis ternyata bukan kata baku. Ya, seperti itu ya. Jadi kata baku itu kata-kata atau kosakata yang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, mari kita lanjut.
Dua, sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti yang kita ketahui ya, salah satu sifat bunyi kemarin adalah bunyi bisa dipantulkan apabila mengenai benda yang keras. Benar ya? Kalau bendanya tidak keras, bendanya lembek, bunyi akan diserap. Ya, masih ingat ya? Ini ada tiga. Yang pertama bunyi pantul memperkuat bunyi asli, yang kedua gaung atau kerdam, dan yang ketiga adalah gema. Ini kira-kira yang membedakan adalah selain suaranya ya, adalah jaraknya. Mari kita bahas ya satu persatu. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat dekat. Ini ya, jaraknya sangat dekat. Namanya bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Jaraknya sangat dekat. Sehingga waktu yang diperlukan bunyi pantul untuk kembali sangat singkat. Bunyi pantul yang terdengar dapat dianggap bersamaan dengan bunyi asli. Sama ya, memantul dengan sangat cepat, hampir sama, hingga akhirnya memperkuat ya bunyi asli. Bunyi asli pun terdengar lebih nyaring atau lebih keras ya. Kalau kita bisa contohkan ini ada pada waktu kita menyanyi di kamar mandi. Terdengar lebih keras kan ya daripada di luar. Itu namanya bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Ini poinnya ya. Dinding pemantul sangat dekat. Baik, yang kedua, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas karena datangnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini disebabkan adanya jarak sumber bunyi dan dinding pemantul relatif dekat. Ya, jarak antara sumber bunyi dan pemantul relatif dekat. Contohnya terjadi di ruang pertemuan, ruang konser musik, gedung bioskop, dan lain-lain. Ternyata gaung ini sangat mengganggu ya. Bunyi pantul gaung itu sangat mengganggu. Bagaimana cara menguranginya? Oh, benar. Kenapa kok mengganggu? Karena datangnya itu hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sampai-sampai bunyi asli tertutup dan tidak jelas. Ya, bagaimana cara mengurangi eh, kerugian akibat dari gaung itu? Nih, alat peredam suara diciptakan seperti memasang kain-kain tebal ya, busa atau karet, pokoknya benda yang bisa meredam atau menyerap ya. Lanjut ya. Yang ketiga ada gema. Adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas. Ya, jelas. Karena datangnya setelah bunyi asli. Kenapa? Karena ini jarak antara sumber bunyi dan mantul relatif jauh. Ya, nih poinnya terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli. Ya, karena jarak sumber bunyi dan dinding pemantul relatif jauh. Contohnya kalau kalian ada di kaki gunung atau di tanah lapang yang ada gunungnya gitu ya. Coba kalian teriakkan, terus berapa detik, berapa saat kan, gitu ya. Itu namanya gema. Baik, mungkin pembelajaran kali ini sudah cukup. Sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ya lewat Google Classroom atau WhatsApp. Oh ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.